seiman, saudara sepesantrenan. Di sini kami akan membacakan sedikit sejarah dari pondok pesantren yang terkumpul sampai hari ini. Ini ada 4 pondok. Iki atas ngestoaken dawuhipun Abah Maulana Habib Lutfi. Beliau ngersakaken ketika haul itu nanti juga dibacakan sekilas pandang tentang pondok pesantren, pendirinya, kemudian penerus-penerusnya, agar kita semua tidak kepaten obor, agar kita juga semua bisa menanamkan rasa mahabbah kita selain kepada guru-guru kita, tapi juga kepada seluruh ulama Indonesia, sehingga tidak akan terjadi ta'assubiyah yang kemudian menjatuhkan pondok lain atau menjatuhkan ulama yang lain. Nah, ini akan kami bacakan secara singkat. Yang pertama dari Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh beliau Simbah Kiai Haji Abdul Karim. Beliau berasal dari daerah Banar, Desa Diangon, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang. Beliau adalah putra dari Kiai Abdul Rahim bin Kiai Nur Rahim. Beliau memiliki nama kecil Manap. Kemudian beliau merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Dan kemudian beliau pada umur 14 tahun melanjutkan tolabul ilmi, pergi tolabul ilmi bersama kakaknya yang bernama Mbah Aliman. Di antara pondok pesantren atau tempat-tempat beliau tolabul ilmi, yang pertama yaitu berada di daerah Babadan, Gurah Kediri. Kemudian di daerah Cepoko Nganjuk, yaitu sekitar arah selatan Nganjuk, sekitar 6 tahun. Kemudian beliau ke Trayang Bangsri Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Di sana beliau memperdalam ilmu Al-Quran. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Sono Timur, Sidoarjo. Di pondok pesantren Sono, nah daerahnya ini daerah Sidoarjo, selama kurang lebih 7 tahun. Di sana beliau ngaji sorof. Kemudian juga di pondok Doro Sepanjang Surabaya. Dan yang sangat terkenal, beliau mondok di Syekhuna Khalil selama 23 tahun di Bangkalan. Kemudian setelah itu beliau mondok pada usia 40 tahun. Beliau mondok juga di pondoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Nah, di situ setelah itu beliau kemudian dinikahkan atau menikah dengan Ibu Nyai Siti Khadijah binti Kiai Soleh Banjarmelati, yaitu sekitar tahun 1908 Masehi. 2 tahun kemudian setelah pernikahan beliau hijrah pada tahun 1910 Masehi. Nah, beliau hijrah ini pergi ke desa namanya Desa Lirboyo. Disinilah titik awal pertumbuhan pondok pesantren Lirboyo. Nah, itu untuk sekilas pandang pendiri dan berdirinya pondok. Adapun di antara wirasah akhlakiyah yang bisa kita contoh dari beliau, yang pertama beliau itu pernah sebagai pengasuh pondok, beliau pernah membantu salah satu santri yang mau mondok ke Lirboyo dengan mengangkatkan kopernya. Pada saat itu santri itu tidak tahu kalau beliau adalah kiai atau pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ini menunjukkan tingginya ketawaduan beliau. Kemudian ada juga riwayat bahwa sebelum sedo beliau nyuwun dumateng para santri niku pesene ndongaaken mugi-mugi Simbah Kiai Abdul Karim dipun akui menjadi santri Syekhuna Khalil. Nah, ini menunjukkan kuatnya ta'alluq dan kuatnya i'tiqad seorang santri kepada seorang guru yang bisa kita contoh. Ada juga
beliau diriwayatkan, ada salah satu dawuh beliau bahwa santri itu harus bisa menjadi paku. Artinya ini menunjukkan bahwa tingginya khidmah seorang yang berilmu untuk melayani para masyarakat. Dan itu sekilas pandang beliau. Kemudian beliau wafat pada tahun 1954 Masehi, dilanjutkan kepengasuhannya oleh beliau Simbah Marzuki Dahlan sampai pada tahun 1975. Kemudian dilanjutkan Simbah Mahrus Ali tahun 1000 sampai 1985, dilanjutkan Simbah Kiai Idris, dipunlajengaken Simbah Kiai Haji Idris Marzuki sampai pada tahun 2014. Nah kemudian setelah itu sekarang yang menjadi pengasuh utamanya adalah Mbah Yai Anwar Mansur dan Simbah Yai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Ya, Abdullah Kafabihi ini merupakan romonipun dari Agus Abdurrahman Kafabihi. Nah mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait Pondok Lirboyo. Kami lanjutkan yang kedua. Ngapunten, untuk santri-santri nggih, agar nanti juga terjaring termuncul kefahaman kita terkait jejaring ikatan keilmuan ulama. Nah di antara kiai-kiai besar yang mondok di Lirboyo itu ya ada Mbah Yai Maimun Zubair, ada Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri, ada Kiai Haji Said Akil Sirot. Itu beberapa contoh di antaranya. Kemudian kami lanjutkan. Nah ini data ini, data info terkait sekilas pandang Pondok Lirboyo ini dikumpulkan oleh Ustadz Khairul Khitam. Ini saya hanya membacakan saja. Kemudian yang kedua ada Pondok Pesantren Termas. Nah Pondok Pesantren Termas ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan. Beliau merupakan putra dari Raden Ngabehi Dipo Menggolo, seorang Demang di daerah Semanten, atau nama asli dari Ngabehi Diponegoro ini adalah Mbah Abdurrahman. Untuk berdirinya pondok itu sementara yang masih tercatat ini adalah dimulai tahun 1830. Kiai Haji Abdul Manan merupakan putra dari Raden Ngabehi Dipo Menggolo atau Kiai Abdurrahman, seorang Demang di daerah Semanten pinggiran kota Pacitan. Kiai Haji Abdul Manan pada masa kecilnya bernama Bagus Darmo. Sejak kecil beliau sudah terkenal cerdas dan sangat tertarik terhadap problematika religius. Pada masa remajanya beliau dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Tegalsari. Jadi mondok Mbah Yai Manan itu ke Tegalsari Ponorogo untuk mempelajari perdalaman perguruan agama di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari. Nah kemudian ada riwayat dari Mbah Yai Maimun juga di kitab Al-Ulama Al-Mujaddidin itu disampaikan bahwa orang yang pertama membawa sanad kitab Ittihaf, kitabnya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sayyid Murtado Az-Zabidi itu termasuk wali kutub yang diangkat menjadi wali pada umur 28 tahun. Itu masih sangat muda sekali beliau. Nah itu Syekh Abdul Manan atau Yai Abdul Manan dari Termas ini merupakan santri yang kemudian menerima sanad Ittihaf dari beliau secara langsung, dan beliaulah yang membawa sanadnya ke tanah Jawa. Nah kemudian setelah Bagus Darso nyantri di Pondok Tegalsari, beliau pulang ke Semanten. Nah di sana beliau kemudian menyelenggarakan pengajian yang sederhana, dan karena semenjak di pondok beliau sudah terkenal alim, berilmu, maka banyak juga santri yang kemudian ngaji, orang Pacitan yang mengaji kepada beliau. Nah kemudian
Beberapa waktu kemudian pondoknya dipindah dari Semanten dipindah ke Termas karena beliau menikah dengan putri Demang Termas, yaitu Raden Ngabehi Honggowijoyo yang merupakan kakak daripada Ngabehi Dipomenggolo, kakak kandung. Nah kemudian pondok pesantren Termas berpindah ke pondok pesantren Termas yang awalnya di Semanten dipindah ke Termas, yaitu pada tahun 1830. Sambil berbuka nggak apa-apa, sambil berbuka. Yang baca sambil berbuka juga nggak apa-apa, biar nggak ngelak. Oke, matur nuwun. Kami lanjutkan dulu. Untuk periodenya, untuk periode Termas sampai sejauh ini sudah berjalan selama 6 generasi. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Mannan. Nah, beliau memimpin dari 1830 sampai 1862. Nah, kemudian dilanjutkan periode yang kedua, yaitu dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Haji Abdullah bin Abdul Mannan sampai 1894. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, putra Yai Abdullah, yaitu Yai Dimyati. Ini merupakan saudara dari Syekh Mahfud Termas dan juga saudara dari Kiai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan menantu Syekh Ahmad Dahlan itu, yang dari Termas itu menantu dari Mbah Yai Soleh Darat. Nah, ini yang menjadi pengasuh di Termas niku Kiai Haji Dimyati bin Abdullah. Periode keempat yaitu dilanjutkan oleh Kiai Hamid bin Dimyati, itu tahun 1934 sampai 1948. Dilanjutkan oleh adik beliau yaitu Kiai Habib bin Kiai Dimyati dari tahun 1948 sampai 1997. Dan terakhir sekarang ini dipimpin oleh beliau Kiai Haji Fuad bin Kiai Habib bin Kiai Dimyati 1999 sampai sekarang. Di antara para ulama dan kiai yang pernah menimba ilmu di Termas, yaitu ada yang pertama Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, atau biasa kita kenal dengan Mbah Hamid Pasuruan, yaitu di masanya Kiai Dimyati. Kemudian ada Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Ini beliau juga mondok di Termas di masanya Kiai Haji Dimyati. Kemudian kami lanjutkan pondok pesantren Ploso. Pendirinya adalah Kiai Haji Jazuli bin Usman bin Sahal. Beliau Kiai Jazuli ini menikah dengan Ibu Nyai Hajah Rodiyah binti Mahyin bin Mbah Mesir bin Mbah Yahudo. Nah, ini dari Ibu Nyai Rodiyah ini kemudian binti Mbah Yai Mahyin ini kemudian berkumpulnya nasab antara Mbah Yai Marzuki Dahlan dengan Mbah Yai Jazuli Ploso. Mbah Yai Marzuki Dahlan niku bin Kiai Dahlan, Kiai Dahlan bin Ibu Nyai Isti'anah. Ibu Nyai Isti'anah ini kakak adik dengan Mbah Yai Mahyin. Mbah Yai Mahyin ini merupakan ibu bapak dari Ibu Nyai Rodiyah, istri dari Kiai Haji Jazuli. Pada awal abad ke-19, Ploso merupakan desa yang sangat sepi yang berada di selatan kota Kediri. Keadaannya tenang tentram, berbeda dengan daerah yang lain, ramai dengan peperangan. Maka tak aneh banyak yang kemudian pindah berdomisili di Ploso. Semenjak itu Ploso menjadi ramai. Kemudian di desa Ploso inilah Mas Muhammad Usman bin Muhammad Sahal yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Naib dan keluarganya tinggal.
Dari pernikahannya dengan Mas Ajeng Muntakinah, ini merupakan putra dari Kiai Muhammad Syafi'i. Beliau dikaruniai 13 anak. Di antaranya putra Mas Muhammad Usman itu adalah Mas'ud atau nama kecil dari Kiai Haji Jazuli Usman. Beliau lahir pada 16 Mei 1900 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah sekolah di Desa Ploso atau SR. Kemudian menuju ke Indische Volkshochschule School. Saya tidak tahu ini bacanya gimana ya. Bahasa Belanda. Indische Volkshochschule School atau sekolah tingkatan setara SLTP. Kemudian ada Hollandische Inlandische School atau HIS. Setelah itu beliau menuju Batavia untuk melanjutkan belajar di School tot Opleiding van Indische Artsen atau bagaimana bacanya ini, disingkat Stovia atau sekarang kita kenal dengan UI, Universitas Indonesia, pada tahun 1916. Namun pada sekolah terakhirnya ini beliau tidak melanjutkan sampai tamat. Mungkin disebabkan oleh pertimbangan lain dari Kiai Ma'ruf Kedunglo. Nah, Kiai Haji Jazuli kemudian akhirnya keluar dari Fakultas Kedokteran dan melanjutkan belajar di pondok pesantren dengan izin serta doa ayah dan ibunya. Mulailah Kiai Haji Jazuli mondok di pesantren Gondang Legi Nganjuk, asuhan dari Kiai Haji Ahmad Soleh. Kemudian Sekar Putih Nganjuk, asuhan Kiai Haji Abdurrahman. Pondok Mojosari Nganjuk, pimpinan Kiai Haji Zainuddin. Sampai kemudian melanjutkan belajar di Tanah Suci Mekah dan terakhir di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Asuhan kami lanjutkan. Kemudian beliau mondok di Tebu Ireng asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau meninggal pada 10 Januari 1976. Kemudian setelah beliau wafat, pondok dilanjutkan oleh putra-putri beliau. Yaitu yang pertama ada Kiai Haji Zainuddin Jazuli yang wafat 2021. Ada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, ada Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi yang wafat 1993 Masehi. Ada Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli yang wafat tahun 2020, Kiai Haji Munif Jazuli wafat 2012, dan yang terakhir Bunyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Untuk sekarang pondok dilanjutkan oleh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan ibunya Lailatul Badriyah. Kemudian untuk selanjutnya pondok Sidogiri, Desa Sidogiri dibabat oleh Sayyid dari Cirebon yang bernama Sayyid Sulaiman. Beliau keturunan Rasulullah marga Basyaiban, keturunan dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Basyaiban Al-Alawi dari Qasam Hadramaut. Nah, kemudian ibunya adalah Syarifah Khadijah, putri Sultan Cirebon, keturunan Sunan Gunung Jati. Nah, kalau dari garis ibu, beliau merupakan memiliki kekerabatan dengan keturunan Sunan Gunung Jati. Pondok Sidogiri merupakan pondok pesantren Islam yang berada di Desa Sidogiri, Keraton Pasuruan, Jawa Timur.
pesantren Sidogiri juga merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, didirikan tahun 1745 Masehi. Syed Sulaiman lah yang membuat Sidogiri. Nah, kemudian untuk generasinya, yang pertama untuk pendiri utama, generasi dan generasi penerus Sidogiri sebenarnya masih ada banyak versi. Akan tapi yang kami bacakan ini yang ditandatangani oleh Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil tahun 2007. Yang pertama yaitu Syed Sulaiman, yang kedua Kiai Aminullah, yang ketiga Kiai Mahalli, kemudian dilanjutkan Kiai Abu Dzarrin, kemudian dilanjutkan Kiai Nur Hasan, Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Khotim. Nah, di sini di waktu inilah Simbah Syekhuna Khalil niki mondok di Sidogiri. Kemudian ada Kiai Bahar bin Kiai Nur Hasan, ada Kiai Haji Nawawi Sepuh bin Kiai Haji Nur Hasan, kemudian ada Kiai Haji Abdul Jalil bin Kiai Haji Fadil. Yang kesembilan ada Kiai Haji Abdul Azim bin Urip, Kiai Urip. Kemudian yang ke-10 ada Kiai Haji Khalil Nawawi. Yang ke-11 ada Kiai Haji Abdul Alim bin Kiai Haji Abdul Jalil. Yang ke-12 ada Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Abdul Jalil. Ini adalah pengasuh yang sampai tahun 2021 kemarin itu, dan untuk 2021 sampai sekarang ini diteruskan oleh Kiai Haji Fuad Nur Hasan, Kiai Haji Fuad bin Kiai Haji Nur Hasan. Kemudian alumni-alumni yang terkenal, kiai-kiai yang pernah mondok di Sidogiri ada Syekhuna Khalil, mondok pada masa Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Khotim. Beliau ngaji di sana ya, tidak mondoknya ngelaju dari tempat lain, kemudian beliau ngaji di Sidogiri. Kemudian ada Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Asad Samsul Arifin, Kiai Haji Abdullah Sohal Bangkalan, Kiai Haji Habibullah Rais Sumeneb, Kiai Haji Mas Ahmad Subadar Besuk, ada Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, Kiai Haji Abdullah Nafis, ada Kiai Haji Muzaki Birul Amin, ada Dr. Mahbubi Ali, Rektor IAIS Semarang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Agus Muhammad Nizamuddin kami haturkan terima kasih. Demikianlah pembacaan manaqib Pondok Pesantren di seluruh Nusantara. Semoga dengan pembacaan manaqib Pondok Pesantren di seluruh Nusantara ini bisa menjadikan kita tahu dan memahami sejarah berdirinya pesantren di seluruh Nusantara, yang mana antara satu sama lain saling berhubungan dalam sanad keilmuannya, sehingga kita bisa menghilangkan sikap ta'assub dan sikap fanatik dalam diri kita, sehingga kita bisa menjalin hubungan antara pesantren demi mendakwahkan Islam dan menjaga keutuhan ahlu sunnah di seluruh Nusantara. Menginjak acara yang terakhir yaitu Maido Hasanah serta doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Said Ridwan, dan juga doa akan dipimpin oleh beliau dan ditambahkan oleh Agus Abdurrahman Kafa. Kepada beliau waktu dan tempat kami sumunggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'dah, wala haula wala quwata illa billah. Hadratul kiram, para al-habaib, para alim ulama, para kiai, para gawakis, para muridin wa muhibbin, para santri-santri, iktifaan wa ikhtisaran, mari dalam pertemuan yang sangat mubarakah ini kita perkuat tali rabithah kita kepada para guru-guru kita,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati ila sababi wa nasabi, bahwa semua sabab nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali sabab yang berkaitan dengan aku dan nasabku. Maka seandainya kita ini tidak punya nasab kepada baginda Nabi, setidaknya kita punya sabab yang sampai kepada Kanjeng Nabi sebagai para muridin, para muhibbinnya, para ulama maupun para habaib, sehingga di yaumil kiamah kita bisa tetap ada sambung robitoh hingga kemudian kita dikumpulkan bersama dengan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan acara ini mudah-mudahan semakin memperkuat kita bersama dengan para muridin muhibbin untuk menghauli para habaib dengan para ulama pesantreniyah maupun dari para muhibbin. Untuk itu iktifaan waktu soron bagi saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup, mari berdoa bersama dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tafana mal barar. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat ayyamin bil marhamat. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti wa 'afwan indal hisabi wa amanan minal adzabi wa nasiban minal jannati wa rizqan nadhar ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'man kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من الخير وأن تعاملنا معاملتك الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.